Shalom warga kerajaan, pengharapan bagi kita yang ingin mempermuliakan Tuhan adalah janji Tuhan Yesus sendiri. Dan Yohanes 14 ayat 12, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Kamu itu Anda dan saya ya. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Levelku akan berbeda, bukan lagi aku jadi manusia, tapi kembali dalam keadaanku sebagai Tuhan ya, sebagai Allah sendiri sang firman. Dan kita melihat bukan cuma Tuhan Yesus tetapi juga para rasul dan semua orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 14 dan selanjutnya, makin lama makin bertambah jumlah orang percaya pada Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Ayat 15 berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Bayangkan saudaraku ya, yang barusan ini pandemi aja saudaraku, begitu banyak orang tidak ada tempat tidur, sampai ada di gang-gang, di alley, di rumah sakit saudara dibaringkan ya. Tapi apa yang terjadi? Supaya yaitu apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wow, tanpa penumpangan tangan. Dan juga orang banyak sekitar Yerusalem berduyun-duyun bahwa orang sakit dan orang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan, dilepaskan. Saudara, saya periksa di sini bahwa di sana dikatakan menaungi, overshadow, itu adalah episkiatso. Episkiatso itu dikelilingi, dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar begitu terang ya. Mungkin mata jasmani tidak bisa lihat ya. Kalau saudara lihat kebanyakan digambarkan cuma ada lingkaran begini yang disebut halo itu. Bukan saudaraku. Tetapi kemuliaan Tuhan keluar lewat diri kita. Ingat apa yang saya sampaikan. Yang bisa menghalangi itu kalau ada gantang ini saudaraku. Kehidupan jasmani. Ya. Tetapi ketika saudaraku kita bersedia. Yaitu kulit luar ini secara rohani dilepaskan. Kemuliaan Tuhan akan muncul. Saya mengalami dalam hidup saya. Satu hari saya bersama rekan saya, Bapak Pendeta Robert ya dari Sutanto dari Jakarta. Kita jemput istri kita di salah satu salon di kota ini ya. Dan ketika itu karena mereka lama ya, wanita kan. Kita bilang oke, Robert, kita cuci rambut aja. Ketika kita berdua mencuci rambut, apa yang terjadi? Ya, jelas sekali yang mencuci rambut saya itu dan Pak Robert adalah ya yang sekarang disebut LGBT saudara ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyentuh rambut kita langsung kelepasan. Dan hari itu orang itu diselamatkan saudaraku. Lalu dibina oleh Pak Frankie. Dan ya, ajaib sekali kita tidak berkhotbah, kita cuma hadir. Kita membawa hadirat Tuhan saudara. Dan kejadian seperti sering terjadi saudaraku. Saya ketemu dengan orang dan roh Tuhan bekerja, karunia Tuhan bekerja. Saya diberitahu tentang keadaan orang itu. Dan dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Karena itu tidak untuk beberapa orang. Kalau kita baca kisah Rasul itu cuma rasul-rasul. Tidak, semua orang percaya. Itu ketika Roh Kudus memenuhi kita. Dan kita tidak menutupinya dengan gantang. Tetapi di atas kaki Dian. Kita bersaksi tentang nama Yesus. Maka saudaraku kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Glorify the Lord. Dengan bersaksi bagi dia. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Glorify His name. Tuhan memberkati saudara dan memakai saudara. God bless you. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kami ya Bapa hari yang penuh dengan rahmat-Mu Tuhan, hari yang penuh berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus untuk semua kasih karunia-Mu Tuhan yang gak habis-habisnya dalam kehidupan kami Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memulai ya Bapa ibadah kami Tuhan.
Engkau ya Bapa yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini hidup kami diubahkan Yesus. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan untuk bergabung bersama dengan kami, bagi saudara kami juga yang mungkin nonton online Tuhan, Engkau ya Bapa yang terus bekerja juga Bapa dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi selamat datang di Gereja Rock. Bagi Anda yang nonton online juga selamat bergabung. Mari kita naikkan pujian pertama kita, langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Mari kita puji namanya bersama-sama. Amin. Haleluya.
Halo semua, selamat pagi menjelang siang kepada Anda semua yang hadir di sini. Untuk Anda yang beribadah secara online juga selamat beribadah. Kalau Anda pertama kali join kita dalam ibadah online ini, selamat datang. Ada beberapa pengumuman seperti biasa, mungkin videonya boleh dimainkan sekarang ya, Vin ya. Silakan. And when those lids come off those boxes, you have never seen such pure joy. This is amazing. As you can see, the children's faces, they are excited as they open up the gifts for the first time. What makes the gifts more than just gifts is the message that comes with the gift. This is the opportunity for a child to hear the gospel of Jesus Christ. The mission of Operation Christmas Child never changes. Children are coming to Jesus, and children are taking the gospel to the ends of the earth. Millions of children around the world are being impacted by these simple shoebox gifts. One box can touch not just a child, but the whole family. So we need to keep packing those boxes and pray for the children that God will use this in a very special way. So thank you for being a part of it. God bless you. Alright, jadi pengumuman untuk Christmas Shoebox nanti akan dikumpulkan November hari Minggu sebelum Thanksgiving, saudara. Dan tentu saja beberapa dari Anda sudah familiar ya dengan cara bagaimana melakukannya. Tapi kalau Anda belum, untuk mendapatkan informasi lebih, ada Vince di belakang. Vince, can you wave your hand longer? There you go. Ask him question, tanya dia bagaimana caranya. Atau mungkin tanya teman-teman sekitar yang sudah menjadi jemaat, sudah cukup lama, mereka juga familiar. Saudara, salah satu hobi saya adalah mengajak anak-anak untuk shopping, melakukan shoebox ini. Sehingga mereka juga diajarin untuk bagaimana caranya memberi, saudara, supaya mereka mempunyai generous heart. Jadi saya sangat suka dengan project ini, dan saya juga sangat bersyukur bahwa teman-teman kita selalu menantang kita untuk lebih lagi dalam memberi. Setiap tahun kita mengumpulkan 250 box, tapi tahun ini mereka sengaja beli box kosong 350. Kita lihat ya, apakah kita bisa menembus angka itu atau enggak. Tapi ada banyak box kosong, kalau di luar habis Anda tanya sekali lagi sama Vince, there's a empty boxes there. Anda bawa ke tempat kerja Anda bawa ke rumah Anda, sehingga orang rumah Anda juga bisa berpartisipasi, saudara. Jadi ini sangat menyenangkan sekali, sehingga kita bisa membagikan sukacita Natal bersama dengan anak-anak di seluruh dunia. Pengumuman yang kedua adalah retreat kita. Jadi kalau Anda sudah berencana untuk ikut retreat, silakan dilunaskan supaya saudara kita bisa kita bisa booking kamarnya, supaya mereka juga kalau misalnya kehabisan kamar terus kita minta lebih, mereka nggak nge-charge lebih ke kita. Jadi kalau Anda yang sudah yakin dengan jadwal Anda dan udah pasti ikut, sudah membuat keputusan, silakan saudara daftar dan dilunaskan sehingga bisa di lock atau bisa dikunci harganya. Itu anjuran saya. Nanti setiap bulan ada Nana di depan yang akan membantu Anda dalam soal pendaftaran, saudara. Ada satu hal yang saya ingin, by the way, kita juga mungkin segera mungkin akan ada yang namanya pembaptisan. Jadi kalau ada dari Anda yang belum pernah dibaptis, pembaptisan adalah deklarasi kita deklarasi kita di depan orang banyak sebagai pengikut Yesus. Jadi Anda kalau belum pernah dibaptis, kasih tahu kita akan siapkan dalam beberapa minggu ke depan, karena kemarin ada sempat teman juga yang mengungkapkan ingin dibaptis, saudara. Lalu ada satu cerita yang saya ingin sharingkan kepada Anda. Hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu, saya mempunyai kesempatan untuk duduk di dalam satu ruangan bersama dengan, saya diundang oleh teman saya, seorang pendeta, diundang ke pertemuan itu. Saya juga nggak tahu ini, saya pikir pertemuan pastor, saudara. Tapi ternyata waktu saya sampai di dalam ruangan itu dan kita meeting selama 2 jam lebih, ternyata saya menemukan di dalam ruangan itu ada orang-orang yang merupakan pemimpin kunci atau orang-orang yang memainkan peranan yang sangat luar biasa bagi kota kita, saudara. Saya ketemu dengan Dr. Goods. Dr. Goods adalah pernah menjadi mayor dari kota Philadelphia, saudara. Terus saya ketemu dengan beberapa orang yang merupakan yang memegang atau in charge department dari komunitas. Terus saya ketemu ada satu namanya Ibu Deborah, saudara, kayaknya orang Amerika Latin. Dia itu bekerja untuk
school district, untuk departemen pendidikan, saudara. Jadi memang kalau kita kalau kita nonton berita, saudara, terkadang kita bisa kayak lesu gitu ya melihat keadaan kota kita ya. Kadang-kadang di berita itu nggak lain, pokoknya isinya cuman berita-berita negatif, pembunuhan-pembunuhan terjadi di kota kita, saudara. Nah, tapi saya tuh kadang-kadang kita bisa jadi hopeless gitu ya, kehilangan pengharapan. Aduh, kota kita kok kayak begini. Tapi waktu saya ada di dalam ruangan itu, saya merasa semangat, saya mempunyai pengharapan kembali, saudara. Karena Tuhan dengan luar biasa ternyata menempatkan orang-orang yang orang-orang kunci, orang-orang yang luar biasa di tempat-tempat pemerintahan yang memainkan begitu penting peran. Dan di saat bersamaan mereka itu juga orang-orang yang cinta Tuhan. Sampai hari ini mereka percaya bahwa mereka bisa merubah kota ini, terutama dengan pesan Injil Kristus, with the gospel, with the good news, saudara. Mereka percaya itu, oleh sebab itu mereka memainkan peran mereka di setiap pekerjaan mereka. Jadi dengan kata lain, kalau Anda hari ini mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, kadang-kadang kita kehilangan pengharapan, kita lihat kota kita kok kayak begini, saudara. Jangan putus pengharapan, Tuhan berdaulat, Tuhan menaruh orang-orang penting itu, orang-orang anak-anaknya di posisi-posisi penting di dalam kota ini. Amin, saudara. Ya, jadi jangan kehilangan pengharapan, saudara. Di saat bersamaan, boleh gak kita juga jangan mengkutuki kota kita, saudara. Ya kan, kalau di bahasa Inggris, saudara, ada orang yang menjuluki kota kita itu bukan Philadelphia katanya Philadelphia, saking banyaknya pembunuhan, saudara. Ya kan, bukan city of brotherly love, mereka bilangnya city of brotherly blood, saudara. Ya, karena banyak pertumpahan darah. Jadi mulai hari ini kita stop, saudara. Walaupun susah buat kita ketika kita melihat berita-berita yang ada di luar. Tapi jangan kita ucapkan kata-kata kutuk untuk kota kita. Boleh gak, saudara? Ya, amin, saudara? Ya, kita ucapkan kata-kata berkat, kita ucapkan kata-kata speak the word that bring life, kata-kata kehidupan, saudara. Anda harus ingat anak-anak kita. Ya kan, mereka sekolah di sini, mereka akan besar di sini. Oleh sebab itu katakanlah kata-kata berkat dan kata-kata kehidupan untuk kota kita. Kita percaya Tuhan akan mengubah kota kita, dan yang lebih luar biasa Tuhan akan memakai anak-anaknya, setiap dari Anda membawa perubahan bagi kota kita. Amin, saudara. Ya, saya percaya, saudara, setiap kali kita berkumpul di sini hari Minggu, kita dikuatkan, kita ditantang untuk menjadi individu-individu pengikut-pengikut Kristus, di mana kita akan membawa dampak yang besar, perubahan yang positif dimanapun kita berada. Di dalam bisnis kita, di dalam sekolah, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita akan membawa dampak yang positif. Amin, saudara? Ya, boleh saya berdoa untuk kita semua. Setelah itu kita akan menaikkan beberapa pujian lagi, habis itu kita akan mendengarkan firman. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami berkumpul sebagai gereja-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami mempunyai kesempatan hari ini untuk merayakan kebaikan-Mu, mendeklarasikan, menyanyi-nyanyikan lagu yang menceritakan tentang kebesaran dan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur akan semua itu. Kami juga mengucap syukur. Kami mau katakan shalom, damai sejahtera. Kami mau ucapkan berkat untuk kota kami Philadelphia, Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai setiap anak-anak-Mu. Engkau akan memakai gereja-gereja-Mu, Tuhan. Engkau akan memakai setiap orang-orang dan anak-anak-Mu yang ada di posisi-posisi di dalam pemerintahan untuk membawa dampak yang baik dan positif bagi kota kami. Kami sangat percaya itu, dan kami klaim, kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati setiap hati di orang-orang di tempat ini yang mempunyai hati akan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kami juga berdoa biar Tuhan berikan hikmat kepada gereja ini, bagaimana kami bisa membawa dampak yang baik bagi komunitas di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi setiap pemberian anak-anak-Mu, Tuhan, dan berikan kami hikmat sebagai pihak gereja untuk mengelola apa yang sudah dipercayakan Tuhan dan apa yang sudah dipercayakan jemaat setempat. Terima kasih, kami dedikasikan ibadah kami semuanya yang kami lakukan hari ini, Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Biar hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja, Tuhan. Kami mau ikuti kehendak-Mu, Tuhan. Kami perlukan anugerah-Mu, dan kami mau nyatakan, ya Bapa,
Kami mau janji, kami mengikuti-Mu ya Bapa sepanjang hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tiada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, Yesus. Jamah hati kami, Tuhan, Kau ingatkan kami kembali atas kasih mula-mula, Tuhan. Saat dimana pertama kali kami jatuh cinta, ya Bapa, kepada pribadi-Mu yang kudus, Tuhan. Biarkan hati kami dipenuhkan, Yesus. Kekosongan dalam hati kami, dalam diri kami, Tuhan, Engkau yang penuhi, Tuhan. Bagi kami semua yang merasa haus, bagi kami semua yang sudah lama merasa kami jauh dari Engkau, Tuhan, ingatkan kami kembali, Yesus. Apa itu kasih mula-mula, Yesus? Engkau yang penuhkan, ya Bapa, bejana kami, Yesus. Kau yang jamah setiap kami, Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di setiap langkah kami, Tuhan. Mungkin saat ini kami juga merasakan beban yang berat dalam kehidupan kami, Yesus. Semua masalah datang bertubi-tubi, Tuhan. Tapi biarkan pada hari ini kami merasakan damai sejahtera-Mu turun atas kami, Yesus. Mengisi hati kami, mengisi kehidupan kami, Tuhan. Di luar sana dunia banyak berita yang gak mengenakkan, Tuhan. Pembunuhan terjadi di sana sini, Tuhan. Penembakan terjadi di sana sini, Tuhan. Tetapi kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang mempunyai kontrol atas hidup kami, Yesus. Hidup kami sudah ada di catatan. Semua sudah Engkau rencanakan, Tuhan. Kami percaya Engkau yang berjalan bersama kami, Tuhan. Apapun yang kami lalui, Engkau ada di sana. Terima kasih, Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata bagi hidupku.
tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan, berikan kami mata yang bisa melihat Tuhan, bahwa kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami,
Berkat-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berikan kami mata yang bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Seringkali kami yang menjauh daripada Engkau Tuhan, tapi kenyataannya Engkau selalu menarik kami kembali. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang never give up on us, gak pernah menyerah akan kami. Berkali-kali mungkin kami mencoba lari daripada Engkau, berkali-kali kami mencoba menjauh daripada Engkau, tapi Engkau dengan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu selalu menarik kami kembali. Berkali-kali kami tidak setia kepada Engkau Tuhan, tapi Engkau Allah yang tetap setia kepada kami. Kami sungguh bersyukur kasih-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami juga tahu Tuhan, ketika kami melihat keadaan dunia di sekeliling kami, ada begitu banyak hal yang tidak menentu, bahkan ada begitu banyak hal yang membuat kami menjadi khawatir. Tapi kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap duduk di atas tahta-Mu Tuhan. Tuhan yang masih memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam keluarga kami, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam masa depan kami, dalam keuangan kami, dalam karir kami, dalam bisnis kami. Tuhan yang masih memegang kendali. Tuhan, kalau kami hari ini bisa ada di sini, kami mempunyai kesempatan untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami di dalam Kristus. Kami bisa hari ini berkumpul bersama sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami hari ini bisa bangun tadi pagi dan kami bisa mempunyai hidup dan masih bernafas. Kami tahu semuanya itu karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau pakai hidup kami yang satu-satunya ini, yang adalah pemberian dari Engkau, supaya kami hidup sedemikian rupa, sehingga kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, kebaikan-Mu berlimpah kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami buka hati kami. Kami berdoa supaya kami mempunyai hati yang mudah menerima. Kami berdoa biar tanah hati kami itu subur, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini bisa jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur dan berakar dan bertumbuh dan berbuah, sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Sementara firman Tuhan diberitakan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang patah semangat, kehilangan pengharapan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan semangat hidup dan pengharapan yang baru. Kalau ada di antara kami yang dalam keadaan tidak baik, baik secara fisik maupun secara emosional, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Dan kami juga berdoa buat teman-teman yang menyaksikan ini dari rumah atau dimanapun mereka berada secara online. Tuhan juga bisa jamah mereka, karena kuasa-Mu tidak terbatas dengan ruangan dan waktu. Terima kasih Tuhan, kami deklarasikan kebesaran-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Saudara, seperti biasa, saya ingin memulai dengan sesuatu yang fun. Ada yang ingin bermain?
Ada yang di sini pengetahuan tentang musiknya luar biasa, saudara. Anda kenal dengan band-band yang ada, saudara? Ada di sini yang mau main? Ada yang mau maju ke depan, Rian? Kalau enggak, saya tunjuk Rian nih, yang suruh maju nih. Makanya Rian berdoa biar ada yang mau maju. Ayo kalau nggak ada, Rian deh yang maju. Ayo Rian, yuk. Penyanyi biasanya kenal nih. Coba tampilkan yang pertama. Ada yang tahu? Rian tahu ini band apa namanya? Tuh ada yang dengar. Ada tulisannya Rolling Stone. Oh iya, ada Rolling Stone. Di belakangnya ya. Siapa lead singernya siapa? Aduh, siapa? Mick Jagger. Terus yang berikutnya. Oh, kenal dong ini tuh. UB40. Nope, salah. Ini bandnya nggak di aliran saya nih. Nggak Nggak di angkatan saya ya. Alirannya apa dong, Rian? Krisdayanti. YouTube. Ya. YouTube ya. Lead singernya Bono namanya, saudara. Rian stay sini ya, nanti bantu sini, stay di sini. Thank you for playing. YouTube punya lagu yang namanya I still haven't found what I'm looking for. Saya masih belum ketemu apa yang saya cari di dunia ini. Dia bilang gitu. Nah, Rolling Stone dia punya hits yang judulnya I can't get no satisfaction. Saya nggak bisa mendapatkan kepuasan yang sejati, saudara. Nah, nanti kita akan kembali ke dalam apa maksudnya saya mengatakan ini kepada Anda semua. Tapi hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Beatitudes. Beatitudes itu dalam bahasa Indonesianya adalah ucapan bahagia. Apa sih ucapan bahagia itu? Ternyata di Matius 5, saudara, ada daftar dari ucapan bahagia dan Yesus katakan di perikopnya Anda bisa lihat, saudara, pasal 5 dan 7 itu adalah khotbah di bukit, dan pasal 5 ayat 1-12 ada daftar dari ucapan bahagia, saudara. Nah, apa itu ucapan bahagia? Saya mau minta tolong Ryan bacain, Ryan. Ini ada screen, ada contekan di depan. Kelihatan nggak di situ? Atau ya di sini lebih dulu daripada di depan. Oke, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Next. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu ya, suci hatinya keskip. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Oke, terima kasih Ryan. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Ryan dong. Ini ada sedikit hadiah for playing. Ya, thank you Ryan. Itulah ucapan bahagia, saudara. Kenapa disebut ucapan berbahagia? Karena Anda lihat bahwa setiap kalimat itu dimulai dari berbahagialah. Ternyata di bahasa Greka atau bahasa Yunani itu berasal dari kata, gak ada yang ingat padahal udah 3 minggu kita ngomongin ini. Dari kata makarios, saudara. Makarios itu artinya diberkati, artinya happy, blessed. Jadi dengan kata lain Yesus bilang nih, rahasia untuk kita mempunyai hidup yang diberkati, the blessed life. Hidup yang happy menurut versinya Yesus. Ya kan, seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa kita capai secara eksternal dari apa yang kita dapat, apa yang kita punya, apa yang kita bisa beli, apa yang kita bisa capai. Tapi Yesus bilang kebahagiaan yang sejati itu terjadi di dalam diri kita. Ya kan? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu, pastikan Yesus bilang karena kebahagiaan itu dimulai dari dalam kita, pastikan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Pastikan kita menjadi orang-orang yang punya karakter dari apa yang tadi kita baca semua, ucapan berbahagia
Itu saudara. Jadi kebahagiaan yang sejati Anda bisa dapatkan karena itu berasal dari dalam dan tidak tergantung dari apa yang terjadi, circumstances Anda atau keadaan di luar Anda. Keadaan di luar Anda bisa tidak baik, tapi Anda bisa tetap merasa diberkati dan bahagia karena sekali lagi kebahagiaan itu terjadi di dalam diri Anda. Nah, di seri ini setiap minggu kita pilih satu kalimat dan saya mencoba sebaik sebisa saya untuk menjelaskannya supaya bisa lebih mudah dimengerti, saudara. Kita perlu akui setiap kali kita baca Alkitab kita nggak selalu mengerti apa sih maksudnya. Demikian juga ketika kita melihat ucapan-ucapan bahagia tersebut. Kita kadang-kadang nggak mengerti apa sih maksudnya. Jadi sebisa mungkin saya akan jelaskan dan di seri khotbah ini setiap minggu kita ambil satu kalimat dan kita coba pelajari. Nah karena terkadang kita mempunyai pembicara tamu, jadi kalau lagi ada pembicara tamu kita berhenti sebentar, kita pause sebentar biar pembicara tamu membawakan topik yang mereka punya lalu kita lanjutkan. Jadi dengan kata lain, hari ini kita akan melihat ucapan bahagia statement dari Yesus yang keempat, saudara. Apa itu statement dari Yesus yang keempat? Yaitu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Boleh gak sih hari ini Anda bantu saya baca kalimat yang akan kita pelajari ini, saudara, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah. Sekali lagi saudara, lebih keras saudara, seperti Anda baru naik gaji, oke? 1, 2, 3, berbahagialah. Wah baru pada naik gaji nih ternyata semuanya nih. Nah menariknya waktu Yesus membicarakan tentang topik kebenaran, dia pakai kata sifat lapar dan haus saudara. Nah saya takutnya nih saudara karena ketika Yesus menggunakan kata lapar dan haus kadang-kadang mungkin nggak terlalu mengena ke kita saudara. Karena saya takutnya gini, sesusah-susahnya kita nggak pernah kali ya kelaparan atau kehausan nggak punya minum gitu ya saudara ya. Ya kan, mungkin dulu kita nggak punya banyak uang, mungkin kita masih hidup dalam kemiskinan, tapi kita nggak pernah kali rasanya sampai lapar nggak bisa makan. Tapi audiens Yesus, pendengar Yesus di abad pertama, mereka ngerti banget ketika dibilang lapar dan haus akan kebenaran. Karena pada waktu itu mereka sering kelaparan, makanan dan minuman itu sangat terbatas buat mereka. Jadi saya takutnya apa yang kita mau bicarakan hari ini Anda nggak dapat sense of urgency-nya. Anda nggak benar-benar meresapi apa yang dimaksud dengan Yesus lapar dan haus akan kebenaran, saudara. Saya ingat waktu masa-masa pandemi kemarin kita itu khawatir paling cuma sebentar, benar gak saudara? Ya kan begitu semuanya lockdown, saya mulai mikir, aduh gimana ya kalau orang gak punya makanan, kalau gak kerja, gak punya uang. Tapi dalam waktu sekejap kita melihat bantuan terjadi di mana-mana. Program pemerintah, program komunitas, gereja-gereja, saudara mulai mengambil peran, saudara. Jadi dengan kata lain di waktu-waktu yang susah pun, kita di sini masih mempunyai banyak hal, kita gak pernah sampai kelaparan dan kehausan. Ya kan saudara? Nah, sekali lagi balik ke Yesus. Yesus mengucapkan kita orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu orang yang diberkati. Orang yang bahagia itu orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, saudara. Ternyata Yesus bilang kepuasan ini nih bisa kita dapat kalau kita lapar dan haus akan kebenaran. Ya kan, Rolling Stone yang net worth atau nilai mereka hampir $1 miliar aja masih bilang bahwa I cannot get no satisfaction. Ya kan, U2 yang nilai band mereka lebih dari $1 miliar aja masih bilang saya masih belum bisa menemukan kepuasan ini. I still haven't found what I'm looking for, saudara. Nah, yuk kita lihat apa sih maksudnya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, saudara. Saya membayangkannya gini saudara, saya mencoba mendefinisikannya supaya mudah dimengerti lah. Orang yang hapus, bahasa Inggrisnya kan gini, blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they will be filled. Ya kan, lapar dan haus saudara. Saya membayangkan orang yang lapar dan haus akan kebenaran is the person who passionately love to do the right thing. The person who passionately do the right thing. Atau enggak, bahasa Indonesianya orang yang kesukaannya, kegairahannya, kecintaannya melakukan apa yang benar, saudara.
Ya kan, bukan apa yang benar menurut kita sendiri, apa yang benar menurut manusia, menurut kebudayaan sekeliling kita, menurut dunia ini, bukan, tapi kebenaran di mata Tuhan. Dan kita tuh cintanya, kesukaannya, kegairahannya untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saudara. Itu aja kesukaannya, saudara. Bukan berarti kita selalu benar, bukan berarti kita sempurna, tapi kecintaan kita adalah untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang Anda paling sering dengar di gereja, mungkin kalau Anda sudah bergereja sudah lama, adalah Matius 6 ayat 33. Anda tahu ya isinya ya? Anda bacain, bantu saya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, katanya saudara. Dia bilang carilah, artinya dengan sengaja, intentionally. Terus dia bilang dahulu, artinya ada prioritas. Ini nih yang kita mesti cari dulu nih, kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka yang lainnya nanti akan ditambahkan. Itulah yang Yesus ingatkan kepada kita, saudara. Saya malu untuk mengakui ini, tapi saya ingat waktu tahun 2015, waktu kita awal-awal mau pindah ke tempat ini, saudara, mau ibadah di tempat ini, ya kan, mereka kan harus cek semua sesuai regulasi gak dari apa yang standar yang ada, saudara. Peraturan pemerintah tentang sebuah gedung yang akan diisi orang untuk ibadah dan sebagainya. Saya ingat ketika itu ada alarm kebakaran kita nggak sesuai dengan regulasi dan standar. Nah, kenapa saya bilang saya malu mengakuinya, saudara? Karena pikiran saya dalam otomatis begitu dibilang, oh ini nggak sesuai standar, ini nih, saya nggak tahu ada yang seperti saya nggak, atau cuma saya aja kali ya. Gimana ya cara ngakalinnya ya, saudara? Ada yang seperti itu, saudara? Nggak ada ya, pendeta aja, saya nggak mau. Ya. Gimana ya cara ngakalinnya? Gimana ya cari jalan pintasnya ya? Ya kan? Supaya walaupun nggak sesuai dengan standar, tapi kita nggak ketahuan, saudara. Nah kalau yang kayak gitu itu bukan orang yang haus dan lapar akan kebenaran, saudara. Soalnya maunya cari, beda-beda tipis kan, saudara, antara berhikmat dan ya kan, dan suka ngakalin dan suka jalan pintas, saudara. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, kegairahannya, kesukaannya, kecintaannya untuk melakukan apa yang benar. Anda sebagai orang Kristen, saya sebagai pastor, saudara, berapa sering Anda mendengar orang bertanya seperti ini, orang Kristen? Dimulai dari gini, saudara. Boleh gak sih, ya kan? Boleh gak sih sebagai orang Kristen begini atau begitu? Sebagai orang Kristen sebenarnya ini dan itu diizinkan gak sih? Anda sering dengar ya, gitu ya. Setiap kali saya mendengar pertanyaan itu, biasanya ada dua tipe orang atau ada dua tipe kelompok. Ini menurut analisa saya. Orang yang pertama atau kelompok yang pertama adalah orang yang tulus, saudara. Mereka benar-benar pingin tahu. Ya kan? Firman Tuhan atau Tuhan tuh ajarin kita seperti apa sih? Biasanya mungkin ini orang Kristen yang baru atau baru bertobat atau mungkin dia lagi kembali kepada kasih mula-mulanya, saudara. Karena dia benar-benar tulus dan niat dan ingin tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Ya kan? Dia benar-benar pingin tahu dan bagaimana hidup dia bisa sesuai dengan firman Tuhan. Cara mengelola keuangan, cara membuat jadwal dalam kehidupan sehari-harinya, cara dia pacaran, ya kan, peranan dia sebagai suami atau istri atau orang tua. Dia ini benar-benar pingin tahu, bukan cuma pingin tahu aja, tapi dia ingin mengaplikasikannya. Makanya kelompok yang pertama ini tanya, boleh gak sih sebagai orang Kristen, apa sih sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan, saudara? Nah tapi pertanyaan ini juga ditanyakan oleh kelompok yang kedua. Orang Kristen boleh gak sih begini, saudara? Nah kelompok yang kedua biasanya bukan mau mencari kebenaran, tapi maunya membenarkan diri, saudara. Ya kan? Mereka pingin tahu, biasanya mereka gini, mana ayatnya, tunjukin. Ya kan? Biasanya sukanya begitu, saudara. Sebagai orang Kristen boleh gak sih kalau misalnya di sini dosa nih, boleh gak saya sedekat-dekatnya saya belum dosa loh, saya belum lewat loh ya, tapi saya pengen nyerempet gitu, saudara. Ya kan? Nah biasanya ada tipe kedua yang seperti itu, saudara. Ada dengan kata lain tipe yang kedua ini ya melakukan yang seminim-minimnya lah. Dan tentu aja sekali lagi itu bukan gambaran orang yang lapar dan haus
akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kecintaannya, kesukaannya, kegairahannya, melakukan apa yang benar, saudara. Sesuatu yang menarik, sekali lagi Yesus menggunakan kata lapar dan haus. Ya kan? Seperti sifat dari lapar dan haus, saudara. Ketika kita makan, ketika kita minum, haus dan lapar itu hilang, tapi sebentar lagi kita pun lapar dan haus lagi. Benar ya saudara ya? Jadi ini sesuatu yang harus continuously terjadi secara konsisten saudara. Ya kan? Gini deh, siapa yang pernah ke buffet saudara? Kita makan sampai kenyang banget saudara. Kayak kita nggak pernah lihat makanan, benar gak saudara? Bahkan kita duduk di situ, habis kita makan kita sampai sumpah-sumpah. Aduh gila, sumpah deh gue nggak makan ntar malam, atau gue sumpah deh gue nggak makan sampai besok gitu saudara. Habis pulang ntar malaman kita udah buka kulkas lagi. Ada apa ya yang saya bisa makan ya gitu ya saudara ya. Ya kan itulah lapar dan haus. Kita lapar dan haus. Terus tapi kita nanti udah kenyang kita lapar dan haus lagi saudara setelah itu. Nah ini berbicara tentang bahwa lapar dan haus akan kebenaran itu bukanlah orang yang melakukan apa yang benar sekali-sekali. Tapi konsisten dalam kehidupannya saudara. Ini melekat kepada identitas diri dia. Bahwa kecintaannya, kesukaannya, mencintai kebenaran dan hidup dalam kebenaran, saudara. Tapi gini deh, saya ngerti kok tantangannya. Tantangannya bukannya kita nggak mau melakukan apa yang benar. Ya kan? Bukan itu tantangannya. Kalau boleh jujur nih, boleh ya jujur di sini ya. Kalau boleh jujur ini, tantangannya adalah masalah utamanya adalah bukan sekali lagi, bukan karena kita nggak mau melakukan apa yang benar, saudara. Tapi masalahnya kita udah melakukan apa yang benar, terus orang lain itu mengambil jalan pintas, mereka curang, mereka pakai cara yang salah, malah mereka yang lebih berhasil. Itu kan masalah utama kita, saudara. Kita di tempat kerja, kita kerja dengan integritas, kita kerja dengan jujur, saudara. Kita melakukan apa yang benar. Malah teman kerja kita yang dapat promosi. Padahal mereka yang kerjanya asal-asalan. Di tempat kerja kita kerja dengan keras. Walaupun gak ada yang melihat kita kerja dengan giat saudara. Ada orang yang melakukan seminim-minimnya. Malah dia yang naik gaji saudara. Itu kan tantangannya buat kita kan. Benar ya saudara ya? Bukan kita gak mau ngelakuin yang benar saudara. Kalau Anda pelajar, kalian pelajar di sini. Kalian udah belajar susah-susah, tiap lihat Instagram teman Anda lagi nongkrong, lagi hangout, lagi makan, lagi keluar, saudara. Yang diterima di sekolah yang itu, dia bukan Anda, saudara. Belum lagi, ketika ini menyangkut masalah rohani, saudara. Wah, kita udah rajin memberi, berdoa, melayani ke gereja, kita rajin baca Alkitab, kita rajin saat teduh, saudara. Ada orang yang hidupnya nggak kenal Tuhan dan nggak peduli dengan Tuhan. Kita lihat mereka lebih berhasil. Itulah tantangan kita, saudara, benar ya? Nah untungnya ini bukan masalah baru. Daud juga pernah mengalaminya. Dan untungnya dia tulis sehingga Anda dan saya bisa lihat apa yang dia tulis, saudara. Dia bilang begini, saudara. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dia bilang gitu. Jangan iri hati, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Skip ke ayat yang ke-7, dia bilang gini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah, jangan iri hati sama orang yang berhasil karena mereka curang gitu. Jangan saudara. Dengan kata lain saya nggak bilang teman kerja Anda orang jahat, enggak. Tapi kita cuma diingatkan oleh Daud bahwa jangan pusingin hal-hal yang itu. Fokus aja, berdiam di hadapan Tuhan dan nantikanlah janji-janjinya Tuhan. Berharap sama Tuhan aja, pasti dia akan bertindak, saudara. Rasul Paulus, saudara, dia ingetin jemaat yang ada di Galatia, saudara. Saya rasa waktu dia nulis ini mungkin dia ingat jemaat rock juga, makanya dia bilang gini, saudara.
Sebab itu janganlah kita bosan melakukan hal-hal yang baik. Jangan jenuh-jenuh untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk selalu memilih melakukan apa yang benar. Kalau Anda tidak menyerah, kalau Anda terus konsisten, Anda akan menuai hasilnya, saudara. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab dia akan dipuaskan, saudara. Ya. Orang sekali lagi yang lapar dan haus akan kebenaran, ini bukanlah orang yang melakukan seminim-minimnya, saudara. Haus dan lapar akan kebenaran bukan hanya bicara sekedar benar atau salah, moral atau amoral, legal atau ilegal, saudara. Ada banyak hal yang moral, yang legal, ya kan? Ada banyak hal yang oke untuk dilakukan, tetapi tidak mencerminkan orang yang haus dan lapar akan kebenaran, saudara. Karena sekali lagi, orang yang haus akan kelaparan, saudara, they always do more than what is required. Selalu melakukan jauh lebih dari apa yang diharuskan. Suatu hari Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Buat Anda yang besar di gereja, Anda pasti sering dengar perumpamaan tentang penabur ini. Anda bisa baca sendiri, saudara, di Matius 13. Tapi buat Anda yang nggak pernah dengar, saya rangkum ya dengan cerita saya sendiri biar cepat, saudara. Yesus bilang gini, setiap kali kebenaran atau firman atau pesan Tuhan disampaikan, itu ibaratnya seperti benih yang ditaburkan oleh petani, katanya, saudara. Jadi benih itu Anda mau dengar khotbah di gereja, Anda baca Alkitab, Anda dengar khotbah di YouTube. Setiap kali Anda dengar kebenaran disampaikan, itu seperti benih yang ditaburkan. Nah, benih yang ditaburkan itu akan jatuh ke tempat yang berbeda-beda. Nah, tempat yang berbeda-beda itu mencerminkan kondisi hati manusia yang berbeda-beda. Anda masih mengikuti saya? Ya. Terus Yesus bilang ada 4 kondisi hati manusia. Yang pertama, Yesus bilang gini, ketika kebenaran itu ditabur, benih itu ditabur, benih itu ibaratnya jatuh di pinggir jalan. Nah, ini mewakili kita-kita, saudara, yang mungkin nggak mengerti, atau mungkin nggak perhatian, mungkin nggak tertarik ketika firman kebenaran disampaikan, mungkin kita sibuk di handphone kita, atau mungkin kita mikirin lain, kita nggak fokus, saudara, sehingga kita nggak ngerti. Akhirnya, firman itu jadinya nggak berdampak buat kita. Nah, itu yang pertama Yesus bilang. Terus ada kondisi hati yang kedua, yaitu seperti ini, saudara. Ketika firman disebarkan, benih disebarkan, kebenaran disebarkan, itu jatuh ke tanah hati yang berbatu, dia bilang gitu. Jadi benih itu jatuh ke tanah yang berbatu, sehingga benih itu enggak berakar dalam. Nah, akibatnya apa? Kita menerima firman itu, tetapi ketika pergumulan datang, permasalahan datang, ya kan, udahlah. Nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Nggak usah gereja-gerejaan lah. Udah nggak usah melayani lah. Jadi nggak tertanam dalam, nggak berakar, saudara. Benih itu, saudara. Nah, yang ketiga, ini yang sebenarnya saya ingin fokuskan, saya ingin ceritakan kepada Anda. Ketika benih firman itu yang disebarkan di kondisi hati yang ketiga, ya kan? Yesus bilang benih itu jatuh ke dalam semak duri. Nah, saya baca ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga firman itu enggak berbuah, saudara. Kalau saya boleh pakai bahasa saya, ketika karena iming-iming dunia, karena iming-iming kekayaan, itu yang membuat kita akhirnya nggak berbuah, kata Yesus. Ketika hidup kita sudah mulai nyaman, duit cukup di bank, semuanya udah set, semuanya udah ada, kita kehilangan rasa lapar dan haus akan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk kita hidup di jalannya Tuhan, kita udah
Karena kita tertipu dengan iming-iming dunia dan kekayaan, saudara. Saudara, kalau di dunia olahraga, Anda sering dengar ya, atlet ini misalnya juara 5 tahun berturut-turut. Tim ini juara berapa tahun berturut-turut, ya kan, pebulu tangkis Rudy Hartono, ya kan, dalam sejarah itu menang berapa sih, 8 kali atau 9 kali All England berturut-turut, ya saudara. Mereka bilang di dalam dunia olahraga, kemenangan yang pertama itulah yang paling susah. Itulah yang paling gampang katanya, sorry. Kemenangan yang pertama itulah yang paling gampang. Kenapa? Karena masih termotivasi, motivasinya masih kuat, saudara. Masih haus, masih lapar untuk mencapai kemenangan itu. Tapi begitu udah menang sekali, untuk menang ke tahun yang kedua kali, belum tentu, saudara. Itu lebih susah karena kita harus memotivasi diri kita sedemikian rupa untuk menang 2 kali berturut-turut, apalagi 3 kali berturut-turut. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Nah, coba Anda ingat-ingat kembali. Ingat gak dulu waktu hidup Anda masih banyak pergumulan, saudara? Anda ingat gak, saudara? Aduh, kita doanya seperti apa, saudara, waktu gitu? Benar gak sih, saudara? Ingat gak dulu waktu duit di bank belum ada, belum banyak, utang masih numpuk, saudara? Anda ingat gak doanya tuh sama Tuhan tuh seperti apa, saudara? Ingat gak dulu waktu kita masih cari-cari calon istri atau calon suami, cari jodoh, saudara? Aduh, doa sama Tuhan tuh seperti apa, saudara? Ya benar gak ya? Sekarang ketika kita sudah nyaman dan mendapatkan semua yang kita miliki hari ini, saudara. Rasa haus dan lapar kita akan hal-hal Tuhan, hal-hal kerajaan surga. Itu kita udah kehilangan fokus, saudara. Ya kan, sebenarnya tujuan hidup ini apa sih? Berapa banyak dari Anda yang tahu restoran ini, saudara? Coba ditampilkan. Anda tahu restoran ini? Kalau Anda hobi makan steak, saudara, ini restoran yang enak untuk didatangi. Ya kan, nggak gitu mahal juga, oke lah, saudara. Ya, kalau Anda nggak tahu, Anda catat, siapa tahu kita bisa pergi kapan-kapan Anda pergi sama teman-teman. Texas Roadhouse, saudara. Dan biasanya di weekend itu mereka tuh rame, saudara. Ya kan? Kita datang untuk makan steak nih. Ini steaknya salah satunya seperti ini nih, kesukaan saya, saudara. Bone in rib eye. Ya kan, bagian rib eye tapi masih ada tulangnya, saudara. Nah, karena tempat ini populer, Anda datang waktu weekend nih, saudara. Biasanya mereka akan suruh Anda tunggu 30-40 menit, saudara. Bahkan 1 jam kalau lagi rame banget. Ya kan, udah lapar disuruh tunggu lagi. Nah, waktu akhirnya nama Anda dipanggil, Anda duduk di meja. Begitu Anda duduk di meja, saudara. Anda tahu gak mereka langsung bawain apa, saudara? Mereka langsung bawain roti, saudara. Wah, ini roti, saudara. Ya kan? Itu rotinya masih anget, rasanya tuh manis tapi nggak terlalu manis, jadi perfect banget lah, saudara. Itu tuh ketika Anda duduk, Anda masih lihat roti itu mengkilap baru keluar dari oven, saudara, anget banget. Kalau Anda taruh butter, kalau Anda taruh mentega di atasnya, itu bisa meleleh pelan-pelan, saudara. Dan itu bukan bagian yang terbaik dari roti itu. Anda mau tahu apa bagian yang terbaik? What's the best part about the bread? It's free. Gratis, saudara. Jadi Anda boleh makan sebanyak-banyaknya, habis dibawain lagi, habis dibawain lagi. Bahkan kalau Anda mau bawa pulang, dikasih, saudara. That's the best part. Nah, kita udah lapar, kita udah disuruh nunggu, suruh ngantri. Begitu kita duduk, kita disodorin roti yang begini, saudara. Wah, kita makan, kita kenyang. Begitu steaknya datang, Anda udah kenyang, saudara. Anda lupa. Datang ke sana tuh bukan untuk roti tapi untuk ini, saudara. Ya kan? We got distracted. Kita terganggu dengan makanan, the side dishes. Kita terganggu dengan hal-hal yang ada di samping, hal-hal yang gak gitu penting. Padahal tujuannya adalah untuk makan steak, saudara. Demikian juga Yesus bilang, seringkali kita kehilangan fokus karena kenyamanan, karena iming-iming dan tipu daya kekayaan, karena kekhawatiran tentang kehidupan. Jadi kita mulai kehilangan fokus. Apa sih sebenarnya yang penting dalam hidup ini? Ya kan? Apa sih sebenarnya yang terutama dalam hidup kita yang sementara ini, saudara?
Jadi Yesus bilang hati-hati. Pastikan kita selalu haus dan lapar akan hal-halnya Tuhan, akan hal-hal kerajaan surga, saudara. Lalu kondisi yang terakhir yang Yesus katakan adalah kondisi hati yang subur. Anda sering dengar saya berdoa ketika benih firman itu ditabur, saudara. Hati kita menerima, hati kita mengerti, lalu kebenaran itu berakar. Ya kan? Orang ini tidak kehilangan fokus akan apa yang penting dan akhirnya hidupnya itu berbuah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Berbuah lebat kehidupannya, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan, saudara. Yesus bilang kesukaannya orang-orang ini akan kebenaran, kecintaannya akan melaku hidup dalam kebenaran. Dan orang-orang yang seperti ini akan dipuaskan, akan dikenyangkan, saudara. Jadi ternyata cari kepuasan yang sejati itu bukannya di luar sana, melainkan Yesus bilang kepuasan yang sejati kita dapatkan ketika kita haus dan lapar akan kebenaran. Boleh saya tutup dengan cerita ini, saudara? Di Yohanes 6, ada sebuah kejadian di mana Yesus membuat mukjizat yang Anda juga sering tahu, di mana dia kasih makan orang, ribuan orang, saudara. Hanya dengan berapa, saudara? 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah dia membuat mukjizat yang begitu luar biasa, Yesus tiba-tiba menghilang dari orang banyak itu. Nah, keesokan paginya, dia pergi ke kota yang ada di seberang danau tersebut, saudara. Besokannya orang-orang pada cariin Yesus nih. Mana Yesus, kok gak ketemu? Dari kemarin kok habis dia memberi kita makan, dia menghilang. Akhirnya mereka dengar Yesus tuh ada di seberang, saudara. Lalu rame-rame orang itu nyebrang cariin Yesus. Waktu orang-orang ketemu Yesus di seberang sana, saudara. Mereka bilang gini, Yesus kemana aja? Kita nyariin engkau gitu, tapi kita gak ketemu. Anda mau tahu apa yang Yesus bilang? Kalian tuh bukan cari aku, Yesus bilang. Kalian tuh cari rotinya. Ya kan? Kalian bukan cari aku. Kalian mau mukjizatnya. Kalian mau kesembuhannya. Kalian mau berkatnya. Kalian bukan cari aku, Yesus bilang gitu. Yesus bikin komentar kepada mereka. Dia bilang gini, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, apa saudara? Ya gak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, saudara. Seringkali saudara kesalahan kita, yang kita kejar adalah apa yang Yesus bisa kasih ke kita. Rotinya, berkatnya, kesembuhannya, ya kan saudara. Mukjizatnya itu yang kita cari. Padahal Yohanes mencatat, saudara, semua mukjizat, semua hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan, maksudnya dan tujuannya pada akhirnya untuk apa, saudara? Supaya Anda dan saya ketemu dan mengenal Yesus. Itulah tujuan akhirnya. Ini tuh cuma jembatannya, ini tuh cuma aksesoris yang Yesus lakukan supaya Anda dan saya ketemu dan mengenal Yesus. Kalau kita nggak mengerti ini, saudara, kita nyariin ini terus, kita nggak akan pernah puas. Kita nggak akan pernah kenyang, saudara. Ya kan? Orang-orang itu baru makan, baru dikasih makan orang ribuan orang. Besokannya udah nyariin Yesus untuk minta ini lagi. Terus Yesus bilang, akulah roti yang sejati. Kalau kamu ketemu aku, kamu nggak akan lapar lagi. Kamu nggak akan haus lagi, saudara. Semuanya, mukjizat, berkat, kesembuhan, tujuannya supaya kita ketemu dengan Yesus. Yang adalah jalan kebenaran dan hidup, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ternyata kebenaran itu Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
orang yang haus dan lapar akan kebenaran, merekalah yang akan dipuaskan, saudara. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kami diingatkan pada hari ini, Tuhan. Pertama-tama kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kami menjadi orang benar bukan karena usaha kami, tapi melainkan apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami dibenarkan, Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami kehilangan fokus. Jangan sampai kami berlari dan mencari hal-hal yang salah. Karena kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Yesus sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur biar Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami yang akan memberikan hikmat. Bagaimana kami harus mempraktekkan apa yang kami dengar pada hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jemaat di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat. Berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita, pertolongan, kasih karunia, dan anugerah Tuhan akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, semua jemaat yang sudah menerima berkat yang terbaik dan janji-janji Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.